kubur untuk menunjukkan bahwa Petruslah bapak gereja yang mula-mula. Khusus sama dia dikatakan Yesus, jika engkau mengasihiku, kuatkan saudara-saudaramu. Jangan terlalu dicampur aduk, saudaraku. Padahal tanpa saudara mengambil secara pemikiran, ini sangat mudah. Dan yang saya mau katakan satu hal juga, saudaraku, kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat Maria Magdalena, dan itu sangat wajar dan seturut dengan kedatangan Yesus sebagai misi penyelamatan ke dunia ini. Itu pribadi Maria Magdalena merupakan satu contoh untuk karya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, yaitu yang tadinya orang berdosa, seperti katakan bahkan dia diikat, bahkan 7 roh jahat keluar darinya. Sesudah itu dia bebas dan dia bersama dengan pengajaran Tuhan dan tidak berlebihan. Bahkan waktu kebangkitan dia terus taat. Bahkan di dalam penantian rasul-rasul ini pun menentukan, memungkinkan, walaupun enggak ditulis Maria Magdalena, karena jelas dikatakan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi jangan dikurangi, jangan ditambahi, saudaraku. Stop berpikir seperti yang saya katakan, memiliki sikap bunglon dalam memahami hal ini. Terlalu jauh saudara berpikir bahwa Bunda Maria tidak pergi ke kubur Yesus dengan alasan dia dipersiapkan dengan hal yang lebih besar, yaitu penantian Roh Kudus, ada pekerjaannya. Padahal yang penantian itu semua murid-muridnya, termasuk perempuan-perempuan itu yang ke kubur Yesus juga ada di sana, khususnya Yohanes dan Petrus. Tetapi kenapa itu dicoba dikelabui seakan-akan Bunda Maria tidak pergi ke kubur Yesus? Itu hanya menutupi supaya Bunda Maria tetap dianggap perawan. Karena jika diakuinya, mereka merasa wanita yang Maria yang lain itu Maria ibu Yakobus. Ibu Yakobus, Rasul tidak, karena Rasul Yakobus itu diperkenalkan Yakobus anak Zebedeus. Yang Yakobus yang ibunya Maria hanya saudaranya Yesus, Bunda Maria. Dan Bunda Maria tentulah ikut ke kubur Yesus. Saya rasa ini sudah cukup, saudaraku, khususnya perihal Bunda Maria. Saya sudah menjabarkan dan memberikan apa yang digerakkan saya atau dirindukan saya berbagi kepada saudara. Selebihnya saya kembalikan kepada saudara-saudari untuk menyikapinya. Karena perihal untuk memaksakan atau walaupun memperkatakan segala sesuatu kepada saudara, Tuhan Yesus saja tidak pernah memaksa kita, saudaraku. Tuhan Yesus memberikan kebebasan kepada kita. Hanya Tuhan Yesus mengingatkan adanya surga dan neraka. Dan untuk hal ini, jangan nantinya saudara memperkatakan, saya tidak mengingatkan saudara. Di dalam hal ini jelas Bunda Maria tidak perawan. Dan sebagai penutup, hubungan anak dan orang tua antara Yesus dengan Bunda Maria secara kedagingan itu putus saat di kayu salib.
Yesus melihat ke arah ibunya. Ibu, inilah anakmu, sambil melihat ke murid yang dikasihinya. Dan murid dikasihnya, inilah ibumu. Karena apa Yesus memperkatakan hal itu? Bersesuaian dengan firman yang lain, bahwa sesudah meninggal tidak ada lagi hubungan kawin mengawinkan dan hubungan ibarat keluarga, tapi bagaikan malaikat yang melayani Tuhan, senantiasa memuji menyembah Tuhan selama-lamanya di surga kekekalan. Tuhan Yesus memberkati.